Selamat malam, namo sangyang adi budaya, namo budaya. Kembali lagi bersama saya Niki di acara Live and Mature atau dikenal dengan Lamar. Acara ini akan hadir setiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi acara ini adalah dari CD konseling yang kita memperkenalkan acara ini ada 4 pilar yaitu dari kesehatan, hukum, sosial dan juga ekonomi. Acara ini tentunya syarat juga dengan Dharma dan kali ini kami akan mengadakan acara yaitu dengan narasumber yang mungkin teman-teman udah nggak kaget atau nggak bingung siapa sih ini. Oke, kali ini langsung saya perkenalkan saja narasumber kami, yaitu adalah Bante Dirapunyo. Oke, selamat malam Bante, namo budaya. Selamat malam, namo budaya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tema yang kekinian banget. Kira-kira apa sih anak muda Buddhis tanpa wihara? Kira-kira maunya tuh cuman musik, sosmed, dan juga fun. Boleh. Nah, kira-kira ini pasti kekinian banget nih. Apalagi ini pernah pengalaman saya juga waktu awal-awal COVID ya khususnya ya. Wah, kayak awalnya biasa offline jadi online, kayaknya udah males offline lagi ya. Itu pernah terjadi sama saya. Nah, kira-kira gimana nih? Oke, kita langsung tanya saja kepada Bante nih, Bante. Iya. Nah, Apa Bante, tadi topiknya? topiknya adalah anak muda Buddhis, ya. Tanpa kewihara Bante, maunya cuman fun, musik, sosmed ya. Kira-kira boleh gak sih Bante itu? Iya, padahal kan di wihara bisa fun, bisa musik, bisa sosmed juga kan. Bener sekali. Sekarang wihara mana yang nggak pakai sosmed? Wah, itu enggak sih. Semenjak COVID pasti semuanya ada ya. Pakai COVID sebenarnya. Tapi ya itulah memang salah satu fenomena. Sebenarnya bukan masalah, tetapi disinilah masa-masa generasi dari milenial, kemudian Gen Z lah sekarang itu. Bagaimana cara belajar dharma mereka itu mengalami satu perubahan. Mungkin dengan cara tata bahasa, mungkin dengan penyampaian yang terdahulu itu tidak lagi kena ke bahasa-bahasa anak muda sekarang. Mungkin kenapa mereka lebih suka melalui media sosial, termasuk sekarang YouTube lah ya, di YouTube, di TikTok. Nah, maka bukan sesuatu hal yang aneh dan bukan melakukan hal yang salah juga. Nah, disitulah bagaimana para penyampai-penyampai dharma yang menyampaikan dharma, kemudian wihara-wihara juga upgrade bagaimana caranya supaya wihara itu jadi tempat yang nyaman dan aman bahkan untuk generasi muda. Betul. Berarti permasalahan kita di sini bukan generasinya muda, tapi upgrade cara kita dalam pelayanan dharma. Pelayanan dharmanya di wiharanya ya. Misalnya kalau kamu pergi ke wihara lah, wiharanya di situ aman dan nyaman, di situ ada cara penyampaian dharmanya sudah kekinian. Nggak ada lagi itu istilah anak muda tanpa wihara, tetapi anak muda fun, bermedia sosial yang sehat di wihara dengan didampingi ya tentunya sesuai dharma. Nah, itu salah satunya ya. Ini bukan masalah tetapi sesuatu yang harus kita berkembang bersama. Maupun itu dari pemikiran anak muda dan dari kalangan tempat-tempat ibadah kita sendiri. Benar-benar Bante. Mungkin kalau pengalaman saya nih Bante, waktu saya kecil ya. Sekarang anak kecil besar ya sekarang. Oh, masih kecil. Nah, jadi waktu saya kecil tuh ke wihara saya awalnya dipaksa orang tua. Kalau nggak ke wihara hari Minggu, nggak boleh kemana-mana, dikurung di rumah. Zaman dulu HP-nya belum ada game. Paling game. Ke wihara nggak itu? Enggak. Jangan-jangan kamu harus ke wihara, orang tua jalan-jalan. Bener. Wah, dititip soalnya kayaknya. ada yang gitu kan biasanya. Wihara jangan jadi penitipan anak. Kadang kan anaknya titipan sekolah minggu, orang tuanya pergi. Cuman kayaknya sih enggak sih Bante. Enggak ya. Dia main ke rumah mamanya kayaknya. Anaknya pokoknya dari kecil didikan saya tuh wajib ke wihara. Enggak ke wihara, enggak boleh kemana-mana. Sekarang zaman dulu HP-nya Nokia, mainnya cuman Bones ya. Mau apa lagi gitu. Cuman akhirnya awalnya terpaksa, tapi karena wiharanya nyaman, ya dengan pengurus-pengurusnya tentu ya. Khususnya kayak sekarang saya udah cukup besar. Jadi kalau dulu saya di sekolah minggu, sekarang ya beberapa sekolah minggu manggil saya untuk ngisi. Yang dimana karena saya punya pengalaman itu, anak-anak harus kita ajak fun. Gimana materinya dikit tapi bermanfaat.
Sehingga anak-anaknya, bahkan padahal saya datangnya jarang, tapi kalau saya datang mereka tuh gini, Koko tuh udah kayak artis katanya di sini. Jadi kalau saya datang, Kokonya datang. Padahal kita jarang datang, tapi dia kayak se-ekspresif itu karena ternyata saya ngobrol sama pengurusnya, di sana hampir jarang games. Kalau saya materinya dikit atau kadang games dulu aksi, bikin mereka senang berlomba-lomba, ya ada sedikit hadiah lah saya kasih. Seperti itu kan menunjukkan motivasi bahwa menunjukkan bahwa di suatu tempat itu harus mempunyai fasilitas yang dapat anak-anak itu belajar dengan nyaman, dengan aman. Gitu. Saya sendiri kan masuk generasi ya anak-anak muda lah. Saya masih muda ya. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Masih muda saya. Kamu kelahiran berapa? Oh, saya 99 deh. Ya, 94 saya. Beda dikit lah. Dikit saja itu. Kita sama-sama anak muda, Bante. Iya, anak muda. Ya maka julukan anak muda tanpa wihara itu sebenarnya kan awalnya keresahan anak-anak muda. Bukan itu hal yang baru. Sebenarnya sebelumnya ada, tapi mereka justru malah nggak aktif. Benar-benar. Sekarang mereka aktif dan mereka punya komunitas tersendiri dan kadang-kala mereka belum memiliki wadah yang mumpuni kasih fasilitas yang menampung pemikiran mereka yang kreatif. Benar-benar. Nah, kalau memang nanti mereka mendapatkan tempat yang bisa menampung pikiran-pikiran yang kreatif mereka, maka akan lebih berkembang. Benar-benar. Itu di bidang apapun, bukan hanya di bidang keagamaan. Mungkin kita di bidang pendidikannya, mungkin di bidang bisnisnya dan lain sebagainya. Itu sangat cocok nih Bante sama DCD. Mungkin teman-teman semua nih yang kalau pengen belajar, beraktivitas, berorganisasi dengan baik, cari pengalaman, bisa kumpul dengan kita di CD. Nanti kita bisa kontak person ke sekretariatnya, nanti mungkin bisa ditayangkan di ujung nomor teleponnya. Itu kita di sini benar-benar berpraktek ya Bante ya, untuk berbuat baik, kebajikan itu mantep deh di sini. Saya di sini nggak pernah menyesal. Wah, itu sama dia yang dulu itu nyesel nggak? Enggak. Sedikit lah. Ya, oke. Lanjut. Nah, mungkin juga jadi waktu itu Bante saya benar-benar ketika awal-awal COVID ya, saya tuh orang nggak bisa diem. Saya di rumah termenung, aduh bosen banget mau kemana nggak bisa, COVID ya nggak boleh kemana-mana, kebaktian juga online ya kan, aduh. Jangankan dulu, sampai sekarang Bante saya rasa acara online itu saya paling nggak bisa masuk ya. Tapi kalau orang kebanyakan maunya online karena cuma formalitas ya. Karena kalau kita ngomong secara offline pasti kita lebih ngena ya. Tapi kalau online, wajahnya ada, belum tentu on cam aja belum tentu ngelihatnya zoomnya atau apanya, bisa buka yang lain segala macam ya kan. Nah ini kira-kira jadi ada pemikiran khususnya Bante ketika awal COVID ya. Waktu udah boleh wihara beraktivitas lagi, saya pernah gini, karena saya sudah terbiasa, ke wihara baca parita sama denger Dhamma Desana. Baca parita di rumah saya sering juga, ya udahlah selesai. Dhamma Desana, saya bisa nonton YouTube, banyak Bante-Bante yang share di YouTube, bahkan dari KBI juga, dari Sagin juga kadang kan ada acara-acara Dhamma Desana dari Bante, tinggal searching aja. Nah pemahaman ini kira-kira gimana nih Bante? Nah itu perbedaannya. Memang kita sekarang media berkembang, kita belajar bisa di mana aja, kemudian di YouTube. Tapi ada kalanya tempat ibadah itu bukan hanya sekedar tempat kita belajar, tapi kadangkala kita untuk memberi ketenangan dan kenyamanan batin kita. Tempat-tempat ibadah atau wihara itu akan lebih insentif dalam kita mengembangkan batin kita. Bukan hanya wahana tempat belajar saja, tetapi bagaimana ketika kita mungkin melatih diri bermeditasi ataupun seperti kita mendengarkan Dhamma di sana saja, itu akan berbeda niat kita hasilnya dengan di YouTube. Oke, di YouTube itu bagus, cuman di wihara kondisinya, suasananya itu akan berbeda dengan kita. Vibes-nya lah ya. Vibes-nya akan berbeda. Sama kamu meditasi di rumah sama di wihara itu beda. Di rumah kan suara kadang suara telepon lah, tapi di wihara ada kenyamanan, ketenangan tersendiri. Bukan telepon doang Bante, tiba-tiba Niki. Nah itu kan Niki. Bisa aja di wihara ada gitu, cuman kita bisa lebih fokus. Nah itu gangguannya lebih jarang ya Bante ya. Kita perkembangan perlu, tetapi bagaimana maknanya itu juga harus kita dapat juga, karena itu nanti keyakinannya berbeda.
umat Buddha zaman dulu sama zaman sekarang untuk sadanya, keyakinannya itu berbeda sekali. Oke lah kita, logika ya di YouTube ya bagus ya logika. Ketika ketemu yang lain logika ya bagus ya, udah mudah goyah. Tetapi kalau pondasi kita belajar dari awal di wihara, kurang paham sedikit, kita mungkin bertanya kepada para bante yang di situ, kita langsung terkonfirmasi langsung. Tapi kalau di YouTube kita kurang paham dan lain sebagainya, kita susah untuk cari ini maksudnya apa gitu. Maka kalau di wihara, kalau kita belum benar-benar kita paham, kita langsung bisa tanyakan langsung. Di situ kelebihannya di situ. Cuman umat-umat di wihara jarang ada yang aktif ya Bante ya. Mungkin karena vibes-nya di wihara kayak sekedar kalau di wihara jarang yang aktif, jadilah kita yang aktif di situ. Kamu harus kan ada orang pancingan juga, kan? ya. Kamu kan orang juga kan, Oh, iya. yang aktif di situ lah. Gitu. Istilahnya di situ. Jadi kita ke wihara bukan hanya sekedar mencari, tetapi menciptakan juga. Kalau kita punya keresahan di suatu tempat, kalau kita memang bisa dan kita punya potensi, ya kita harus di situ dong. Untuk istilahnya kalau anak muda, kita itu bukan hanya menjadi penggertak, tetapi kita harus bergerak juga. Bener. Nah, di situ. Kalau memang kamu bisa punya andil di situ dalam mungkin perubahan cara-cara, dalam pengajaran, biar fun tadi, ya kita di situ. Mari kita bersama-sama di situ. Ya. Seperti itu. Saya menjadi pelopor untuk orang lain. Iya, jadilah pelopor, jangan hanya pengekor. Nah, jadi anak muda itu yang berkarakter, bukan karatan gitu. Aduh, berarti saya pernah karatan. Ya, karatan maksudnya apa? Karatan di sini justru kalau seperti besi karatan, kita akan melukai orang lain dan melukai diri kita sendiri. Yes, Tetapi kalau berkarakter, kita membawa dampak positif di komunitas apapun, misalnya di CD, misalnya di muda-mudi wihara. Jadilah kita dampak yang positif di situ. Jangan malah kita jadi orang yang toksik di situ. Bisa dibilang kita mempengaruhi yang lain untuk tidak suka wihara. Karena sekarang banyak dengan bahasa umat Buddha tanpa wihara, mempengaruhi yang orang sudah di wihara tidak lagi di wihara. Ini justru malah karma buruk loh. Menghalangi orang berbuat baik, itu karma buruk. Hati-hati, kamu mau mengikut Buddha atau Dewa Data kan? Oh iya, saya milih Buddha Data. Walaupun Dewa Data itu balik juga kan? Nah, di situ. Oke Bante, mungkin saya ada pertanyaan lanjutan nih Bante, terkait kita tadi ngomong di wihara kebaktian offline, baca parita bersama. Nah zaman ini nih Bante, khususnya semenjak COVID ya, saya pernah nyampe download Bante satu lagu, sebenarnya downloadnya lagu, tapi diambil dari parita, meta chanting, jadi chant of meta kan kalau sekarang musiknya. Parita lah ya. Saya download tuh lagunya 1 jam, yang terkadang aduh. Sebenarnya saya kalau berangkat kerja suka pakai satu headset buat nyalain itu supaya kayak sambil chanting di jalan supaya tenang nyaman gitu. Karena saya ngerasa kayak minimal sehari kalau ngebaca paritanya atau ngedenger kayak lebih tenang lah. Tenang ya. Betul. Nah jadi mohon maaf ya Mak. Kadang-kadang mama saya suka bilang nggak boleh, tapi menurut saya butuh ini. Nah jadi itu parita yang dimusikan Bante, mungkin nih musiknya kan juga santai ya, membuat orang tenang. Kira-kira untuk kapabilitas perubahan ini tuh kira-kira gimana Bante? Ya, saya selalu ingat yang dipesankan oleh Sang Buddha ya, bahwa wahai para biku, ajarkanlah dhamma itu dengan tradisi setempat, kebudayaan setempat, bahasa setempat yang mudah dipahami agar tidak salah paham. Jadi agama Buddha bisa bertahan sampai sekarang udah 2600 tahun lebih, itu karena bisa menyesuaikan tradisi, kebudayaan dan bahasa setempat. Ya, sebenarnya perkembangan zaman sekarang, bahkan musik-musik Buddhis sekarang yang parita-parita dimusikkan dan lain sebagainya itu kan mengikuti perkembangan zaman. Yang terpenting tidak mengubah makna parita itu sendiri. Ya, mengubah makna, bahkan baca parita pun di Indonesia kita memiliki banyak kebudayaan, banyak suku, banyak bahasa. Misalnya saya sering tinggalnya di Sumatera. Di Sumatera itu ada kebaktian yang bahasa Karo, umat Batak Karo, bahasa Karo. Orang pakai bahasa Pali ada, pakai bahasa India, Tamil, itu pakai alat-alat musik. Yang cetak cedung, bodang, sarana, nggak ada. Pakai alat musik semua. Dan itu anak-anak muda antusias dengan hal itu, yang awalnya mereka cari hiburan di luar,
ya dengan tambahan mungkin minum-minum keras dan lain sebagainya. Kalau bermusik, ketika di wihara melantunkan parita, sutta, gata, sutra-sutra di situ dilantunkan dengan mungkin didampingi alat musik dari tradisi mereka, dan mereka memahami hal itu, apalagi dengan bahasa mereka, pastinya mereka mudah memahami. Bener, Misalnya kalau AI biasa di Medan, kalau kalangan AI, kalau Bante yang ceramah pakai bahasa Hokkien, itu ada penuh. Wah. Tapi kalau yang ceramah, Bante ngomong apa gitu. Karena mereka bahasanya nggak memahami gitu. Nah itu. Yang terpenting mau dibuat parita pop, mau jazz, mau slow, mau rock, mau apapun itu. Yang terpenting kan tidak membawa suasana yang menegangkan, tidak membawa mengubah makna-maknanya. Sedangkan baca parita aja itu udah musik. Musik itu kan alunan. Kamu bilang Namo Buddhaya, itu aja udah musik kan? Namo cuman sepatah Buddhaya saja ya. Nah, itu kan menggunakan musik itu yang mana gitu. Yang terpenting di situ tempatnya juga kan. Nah, misalnya kamu menghadiri klub malam DJ, di situ kamu budang, serenang, gacam ya. Nah, itu yang kurang tepat lah kan gitu tempatnya. Nah, seperti itu. Oke Bante. Mungkin ini ada ya sedikit kesinambungan ya Bante. Mungkin kalau kita ngomong tadi parita secara lantunan, mungkin saya sedikit banyak sering nonton YouTube, khususnya yang ada Bante di Close the Door dan lain-lain, bahkan Bante bareng Habib dan yang lain ya. Itu yang kadang-kadang pasti Bante membahasnya secara Buddhis tapi secara netral kepada orang lain ya khususnya. Nah, perkembangan ini kan kalau saya lihat semakin pesat nih untuk musik Buddhis, yang dimana orang ngecap Buddhis itu penuh cinta kasih dan juga Buddhis itu tenang-tenang. Tiba-tiba yang kali ini banyak ya beberapa musik pujian kepada untuk Buddha lah ya, tapi menggunakan ya musik alunannya yang sangat berbeda lah genrenya ya. Itu yang kekinian banget. Nah, itu kan kadang-kadang jadi pro dan kontra nih Bante. Apalagi kalau untuk orang yang kolot Bante. Wah, ini nggak boleh ini. Cuman kan kalau kita ngomong tren, ini mungkin ada beberapa orang berpandangan, oh ini daya tarik nih untuk orang yang di genrenya itu. Nah, ini saya ada contohnya nih Bante kurang lebih. Ya. Nah, kurang lebih kayak gini nih Bante. Nah, untuk yang seperti ini nih Bante, kira-kira gimana sih Bante? Secara Bante ini kan sering juga sama agama lain untuk menyampaikannya. Nah, yang pertama, biasa saya ngisi di umum-umum seperti itu di non Buddhis. Banyak juga umat-umat Buddha yang istilahnya komentar lah ya. Benar. Wah, Bante kok menjelaskannya nggak pernah pakai suta-suta, nggak pernah pakai kutipan-kutipan gitu. Yang mereka nggak tahu, saya untuk mengubah bahasa Buddhis ke bahasa keseharian harus kuliah S2 sastra Indonesia loh. Mereka nggak tahu itu. Padahal yang saya sampaikan setiap saat itu semua dari suta. Tapi bagaimana saya harus menggunakan bahasa umum yang mudah dipahami. Nggak mungkin kan saya di depan yang lain gitu, Sang Buddha di dalam Digha Nikaya. Orang kan jadinya langsung ya? Beda gitu loh. Tapi bagaimana saya ketika bilang, ya kita hidup ini kan pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta dari kehidupan kita. Nggak perlu dong saya sebut Dhammapada. Itu kan lomba Dhammapada sekolah minggu kan gitu. Nah, itulah yang kadang-kala bahkan di kalangan umat Buddha sendiri belum memahami dengan bagaimana kita membabarkan dharma untuk semua makhluk yang melihat bahasa yang digunakan saat itu sekarang gitu loh. Itu suta-suta yang kita pelajari bagaimana kita sampaikan ke dalam bahasa masyarakat yang umum. Bahkan kadang-kala sampai umat Buddha sendiri aja nggak tahu kalau itu dari suta-suta gitu. Benar. Nah itu kita susah-susah belajar itu malah dikira saya nggak pakai kan gitu. Jadi itu saya harap itu keberhasilan saya sih, istilahnya mengubah bahasa Buddhis yang rumit, yang menggunakan nggak mungkin saya ngomong itu ya dengan bahasa Palinya dan lain sebagainya, nggak perlu toh kita kalau Buddhis ini kalau mengajarkan Dhamma, bagaimana kita
bisa untuk semua makhluk. Benar. Kalau saya lebih kepada bukan dari mana sumbernya. Kalau saya belajar, saya pribadi bukan dari mana, bukan dari agama mana. Yang terpenting itu membawa saya pada perkembangan yang lebih baik, membawa perkembangan batin saya, kehidupan saya, tidak mengajarkan saya tentang kebencian. Saya terima dan saya praktekkan. Karena saya sering bilang, ajari aku apapun, yang terpenting bukan tentang membenci. Nah itu, maka sampaikanlah dharma itu dengan bahasa setempat, kebudayaan setempat, dan perkembangan zaman yang ada. Nah ini tentang suta-suta tadi, bahasa-bahasa Buddhis. Kemudian sekarang yang dipertanyakan tadi, musik dengan gender-gender yang mungkin sekarang lebih keras, lebih fun ke anak-anak muda dan lain sebagainya. Mungkin sekarang seperti itu, zaman anak muda yang sedang menikmati musik gendernya seperti itu. Kalau zaman dulu, zaman kerajaan, Sriwijaya, Majapahit dulu, ajaran Buddha berkembang sesuai dengan tradisi kebudayaan, bendungan gamelan semua. Sampai sekarang di kalangan umat-umat Buddha yang beberapa daerah, mereka kebaktian pakai gamelan. Itu bahkan parita, bahkan pujian-pujian terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha pakai gamelan. Itu di tempat-tempat ibadah. Pertama, kita mengajarkan Buddha dengan mengajarkan Dharma, menyampaikan dengan bahasa setempat, tradisi setempat, orang di situ mudah pahami. Pertama itu. Kedua, kita ikut menjaga kelestarian budaya kita. Itu salah satunya. Bisa sejalan. Nah, itu masalah pro dan kontra, yaitu biasalah. Biasa sekarang orang banyak belajar agama Buddha itu kadang-kadang mendadak indigo. Tahu kan indigo kan? Indikasi gangguan otak gitu. Enggak, masalahnya di sini sebenarnya itu bukan suatu hal yang baru. Itu terus menerus. Orang-orang senior kita terdahulu itu juga dulu dapat protes dari sebelumnya. Sama kita nanti, kita akan protes generasi yang akan datang. Dan seperti itu terus. Jadi ya sesuai ajaran Buddha, terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Anicca, perubahan. Gitu. Dulu nggak seperti ini, nanti seperti ini, nanti berbeda lagi. Maka segala sesuatu ini akan mengalami perubahan. Perubahan berarti secara dharma itu kan cara penyampaiannya terus berubah. Kalau dulu semua kan dihafal. Sekarang kamu ketik di Google udah muncul. Ketik di YouTube udah muncul. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin ini saya sebagai umat awam nih Bante ya. Kalau kita ngomong umat awam tuh jalanin silanya kan Pancasila Buddhis ya Bante, cuma 5. Cuman ketika di hari Uposatha ada yang Atasila atau Dasasila. Ketika kita ngomong di Atasila ini kan ada satu sila yaitu menghindari hiburan-hiburan. Salah satunya main HP. Nah, cuman kalau kita ngomongin HP ya kita harus tahu sendiri ya tujuan main HP-nya kemana. Tapi yang paling penting adalah ketika kita ngomong parita nih Bante, kita kan dari topiknya parita yang dimusikan. Nah, kira-kira ketika kita lagi Uposatha, kalau kita mendengarkan sebuah parita yang ya bermusik seperti itu kira-kira bisa dianggap sebagai hiburan apa melanggar maksudnya Uposatha bisa dijalankan nggak sih Bante dengan ini? Nah, itu karena kan bedanya Pabasita sama rumah tangga kan latihan sebulan kan karena sekali 2 kali. Benar. Kan bisa misalnya hanya 1 hari full itu tidak mengkonsumsi ataupun melihat menonton hiburan yang berlebihan. Kalau parita ya nggak masalah sih sebenarnya parita. Yang terpenting di situ kan tidak larut dan menikmati. Dan kalau nggak ada itu istilahnya kita nggak bisa saya kalau nggak dengarkan ini. Nah seperti itu. Jadi itu bukan hiburan semata, tapi itu hanya sebagai parita. Tetapi alangkah baiknya lawang sebulan sekali 2 kali aja kok gitu kan. Fokus pada pembelajaran dharmanya. Ya. Kalau yang biasa misalnya nonton berita, nonton apa ya nggak masalah. Yang terpenting di situ kan tidak larut dalam kesenangan yang berlebihan, yang memanjakan diri. Intinya praktek Buddha itu ada 2 hal praktek yang dilarang kan. Yang terlalu keras dan yang terlalu malas-malasan. Kita lebih ke jalan tengahnya. Biasa kan kadang ini nggak boleh, itu nggak boleh, lain sebagainya. Bahkan sampai tidur pun harus langsung
lantai di keramik, gimana nggak rematik gitu. Bahkan tempat tidur kan nggak boleh tidur di tinggi yang mewah. Tinggi yang mewah pada zaman Sang Buddha itu tatarannya adalah berlapiskan kulit binatang. Yang tempat tidurnya orang-orang yang dulu yang orang-orang kaya. Ya kalau kita menggunakan kasur lantai apa, ya udah tidur itu apa adanya. Bukan yang tinggi. Jangan nanti sosok keras-keras, saya lagi atas sila langsung di keramik itu semua, besoknya masuk angin. Nanti yang disalahkan ini gara-gara atas sila, kan? Dia yang dungu sendiri kan gitu. Nah, istilahnya di situ kan. Istilahnya sekarang kita harus bijaksana juga dalam mempraktekkan dharma itu. Dharma itu membawa pada kebahagiaan. Jangan kamu praktek dharma seolah-olah praktek dharma tapi menyiksa diri, yang membawa penderitaan bagi diri sendiri bahkan orang lain, misalnya di rumah. Nanti yang nggak atas sila lagi muter musik di bawah sana, kamu turun marah-marah. Dengar musik nggak marah iya, apa bedanya? Nah, istilahnya di situ. Kita harus bijaksana di situ, jalan tengah lah. Namanya juga latihan. Kalau memang mau langsung keras, jadi biku hutan gitu di sana. Istilahnya kan gitu kan. Ya jangan nanggung-nanggung kan gitu. Istilahnya di situ. Oke. Mungkin Bante ini ada pertanyaan tiba-tiba terlintas dari saya adalah ketika kita membahas sosmed ya. Sosmed itu ketika Covid Bante, kebetulan ini HP saya yang sekarang saya pakai, tapi di HP yang sebelumnya saya tuh pencinta quotes. Jadi bahkan sampai terkadang Instagram kan paling gampang ya. Punya cewek nggak? Belum Bante. Pantaslah kamu pencinta quote. Tapi quote-nya juga Buddhis Bante. Iya enggak, maksudnya pencinta quote kan, bukan pencinta cewek kan kamu. Iya nih. Yo, berarti kesalahan saya itu Bante, makanya belum dapat. Ya, jadi enggak juga sih, enggak juga. Kamu quote-nya pasti itu Tom Samcong kan? Cinta ada. itu ceritanya tiada akhir. Kan? Aduh. Nah, pantas nggak dapat cewek. Ada itu satu Bante. Ya, jadi gimana? ketika kita terkadang materi pembelajaran seseorang, khususnya Bante di akhir-akhir ini, saya paling suka belajar tuh dari quote. Terutama kalau follow Instagram Bante tuh, Bante sekarang, quote-nya tuh banyak Bante. Kadang ada yang nyampe pakai tanggal buat bikin, berarti hari ini update, ya kan? Kayak mungkin sebagai history dulu pernah update ini. Tapi itu kan quote-nya benar-benar menurut saya terkadang itu yang Bante bilang adalah mungkin udah belajar sampai S2 mengutip sebuah kata supaya secara netral diterima ya, secara kalangan umum. Nah, hal ini kan berarti Bante kalau secara nggak langsung Bante, contoh nih Bante upload, ya setelah Bante upload, saya repost, ada orang nih Bante ngebaca segala macam, dia waktu ngebaca ngerasa dapat pemahaman baru, berarti itu kurang lebih saya dapat karma baik ya Bante ya? Ya karma baik juga. Kamu membaca sesuatu yang baik itu aja karma baik. Karma itu kan kehendak pikiran. Kamu baca itu muncul pikiran baik, itu kan yang harus kita tahu sekarang karma. Karma itu kehendak. Yang sering kita tahu kan dalam masyarakat itu karma itu hasil aja. Karma itu ada wipaka karma, ada hasil karma, ada yang kita menciptakan. Kamu berpikir baik, nah itu karma baik. Ketika kamu baca quote baik, berarti karma baik dong. Ketika kamu mau upload, pikiranmu kan baik tujuannya. Dan orang menerima baik kamu ya karma baik. Gitu aja udah karma baik ya. Berbuat baik gampang banget ya Bante ternyata ya. Baik. Berbuat baik mudah bagi orang yang baik. Berbuat baik susah bagi orang yang susah. Berbuat jahat itu susah bagi orang yang baik. Dan berbuat jahat itu gampang bagi orang yang jahat. Ini quote lagi nih Bante. Dhammapada itu. Dhammapada. Itu Dhammapada ada. Nah ini aja nggak tahu ya kan. Aduh. Nah itu kalau umat bilang, Bante nggak pakai suta-suta, itu ada di Dhammapada. Berarti kebaikan itu mudah bagi orang baik dan sulit bagi orang nggak baik. Tapi keburukan mudah bagi orang buruk dan sulit bagi orang baik. Itu di dalam Dhammapada, syair berapa nanti cari. Nah itu. Nanti saya cari Bante 2 hari lah ketemu pasti. Ya. Itu istilahnya. Itu pelajaran yang berharga tadi. Saya pakai Dhammapada aja, kamu bilang, kuat dari Bante ini. Nah itu loh, bagaimana kita bisa menyampaikan Dharma itu dengan bahasa sehari-hari yang orang itu langsung bisa menerima, nggak anti gitu. Kadang kan orang
Sang Buddha di dalam Dhammapada, kamu pasti tadi udah Dhammapada lagi kan gitu. Kan gitu kadang kita kan. Nah, seperti itu. Berarti ternyata untuk belajar itu teman-teman itu banyak banget caranya. Ya, yang terkadang beberapa anggota sangga mengutip dari kitabnya tapi cuma nggak nyebut referensi karena menggunakan bahasa sederhana supaya umat-umat lebih mudah menerimanya. Itu sih lebih ini sih, lebih ke umat yang umum. Benar. Nah, kalau ke umat yang Buddhis lebih bagus itu ya pakai catatan kakinya atau disebutkan. Nah, kalau di umum kita sebutkan justru malah Bingung. respeknya berbeda. Tetapi kalau di kalangan Buddha semakin banyak kita kutip, Referensi, wah ini makin bantenya bagus. berarti benar-benar bante itu gitu. Kadang kan gitu kan, ini benar-benar menguasai ini nih suta itu. Kalau enggak ini gitu. Nah, seperti itu. Oke. Bante, mungkin pertanyaan terakhir nih Bante dari saya. Siap. Saya kan di sini terkadang pernah ngisi di sekolah minggu yang anak-anak, pernah yang di remaja, bahkan saya pernah terjebak Bante. Diundang, saya lupa nanya, ini materinya untuk pasarnya kelas berapa? Tahu-tahu orang tua, saya kaget. Waduh, ini orang tua lagi udah nyampe-nyampe. Ya, kesalahan saya nggak nanya. Kan nggak apa-apa, Ya kan? katanya kamu tadi di situ kan menghibur. Nah, karena itu tuh Bante, ya udahlah. Orang tua saya ajak main dikit-dikit, ya yang penting fun. Berupa tanya jawab, yang penting mereka fun segala macam. Tapi terkadang Bante terkait ini, terkadang kan namanya tingkatan berbeda-beda ya. Mungkin pengalaman Bante ketika kita ngurusin anak SD, SMP, Tapi saya nggak ngurusin anak sih. Ya, Bante, ngurusin badan sendiri aja susah. Nah, jadi ketika kita berurusan sama mereka nih Bante, terkadang untuk model funnya ini ya Bante, fun itu kan kalau kita ngomong cukup luas ya. Bahkan bagi orang-orang yang usianya berbeda-beda, tangkepannya pun beda-beda. Bagi saya Bante, bagaimana cara saya mengukur bahwa fun saya itu terkadang tepat sasaran atau tidak melewati? Contoh kan kadang-kadang takut kesana ya Bante ya. Maka kita harus tahu tataran orang di situ. Menyampaikan dharma itu kan lihat tadi sesuai Buddha, lihat situasi kondisi. Maka kita jangan materi kita kalau menyampaikan dhamma itu jangan full dari buku. Kalau full dari buku yang kita siapkan untuk anak muda, tiba-tiba ambil separuhnya orang-orang tua, kita di situ langsung blank. Maka banyak referensi, banyak membaca, banyak pengalaman, kita udah siap pakai gitu. Ketika menyampaikan, oh ini ada orang tua, ada anak muda, bahkan dalam satu ruangan berbeda generasi, kita bisa menyampaikan oke, 10 menit pertama anak muda, 10 menit kedua orang tua, kita dapat di situ. Yang terpenting kita jangan menggunakan isyarat-isyarat atau perumpamaan yang menyinggung kedua generasi gitu. Nah, maka akan lebih mudah dipahami. Dan kita untuk lebih menarik ya perumpamaannya, kalau untuk anak muda ya memang untuk anak muda gitu. Kalau untuk orang tua ya untuk orang tua. Jangan jok bapak-bapak kamu pakai untuk anak muda kan gitu. Tiba-tiba hilang gitu kan, nggak orang tua juga. Nah, seperti itu. Tahu bahasa, tahu generasi sekarang itu lagi gemarnya apa, itulah untuk perumpamaan secara dharma kita. Mungkin itu dari saya. Mungkin saya sedikit share sih Bante. Saya pernah kaget Bante. Kan tadi saya cerita dulunya offline jadi online. Ada sebuah, saya lupa kalau nggak salah sekolah Buddhis apa wihara cetia yang awalnya online dia mau offline. Itu kalau nggak salah minggu ketiga pertama kali dia ngundang saya. Saya masuk saya kaget. Orangnya berapa? 50. Oke, kelas berapa? Dari TK sampai SMA. Buset. Ketika waktu saya nanya, aduh ini materinya mau susun gimana ya? Anak-anak porsinya begini, SMP begini, SMA begini. Aduh, ini mau bahasnya tata bahasa seperti apa? Akhirnya, wah, saya buat pasarnya pasar anak SD. Ya, seperti itu ya bisa aja. Cuman kalau kita kan ambil di tengah. Tapi bagaimana kalau bisa kan kolaborasinya. Benar. Maka kalau saya pernah juga ada pengalaman ngisi anak-anak yang sebelum TK sebelum playgroup apa itu ya, PAUD ya, kayak PAUD itu loh. PAUD yang kecil lagi, yang untuk kelas bermain. Coba ceramah dhamma di kelas untuk kelas bermain.
Dan itu sebagian besar anak-anak berkebutuhan khusus. Oh. Saya mikir gimana terakhir saya dikasih salah satu orang Indonesia di Indonesia, salah satu aktor pemain yang boneka itu yang ngomong Oh. pantom. Iya, saya lupa nah. Itu. Saya harus belajar metode itu dan menyampaikan jataka. Agar bagaimana anak yang bisa loncat-loncat itu fokus ke kita. Nah, disitulah saya pertama jadi Bante yang main boneka itu. Ya, ketika anak muda, ketika SD, buku sulap itu. Begitu keluar belajar jataka, keluar api. Nah, itu ada juga, saya punya juga. Nah, disitulah kita kemana, standby ada. Kita siap setiap saat. Maka di situ kita tidak menyalahkan, kayak topik kita pada hari ini, kita tidak menyalahkan bahkan anak muda, yang banyak anak muda tanpa wihara, bukan tanpa wihara, tetapi kadangkala kita dari wihara yang belum memberikan satu fasilitas dan tempat yang memang bisa menampung pemikiran mereka. Kita harus upgrade bersama-sama. Itu di situ. Dan anak-anak muda juga bukan hanya tentang hanya menyalahkan tempat-tempat ibadah, tetapi kalau kalian punya satu pemikiran, punya metode tertentu, ya kasih tahu, sama-sama di situ, gerak di situ. Maka jadilah penggerak, bukan penggertak. Mungkin itu dari saya. Namo Buddhaya. Oke, Bante, mungkin ini teman-teman semua ya, Sidiers. Hari ini topik pembahasannya cukup luas banget, tapi yang tentu kita ketahui berarti sebenarnya perkembangan zaman ini menyebabkan wihara itu juga harus berkembang, tapi juga bukan berarti umatnya itu ya nggak berkembang juga ya, mentang-mentang berkembang udah di rumah aja. Ya, tentu niat kita itu, kalau yang saya pelajari, ketika saya melakukan sesuatu, ya baca parita di rumah atau dengar dhamma desana di rumah, sama berangkat itu beda. Kenapa? Karena kita melalui prosesnya. Kalau di rumah cuman searching selesai ya, Bante. Nah, salah satu itu. Kedua, kamu belum punya cewek kan? Belum, Bante. Pantas di rumah terus. Di wihara kita baca parita ada cari pasangan sama sada. Nah, itu. Ya, Bante, doain aja, Bante. Ya, yang penting sama sada, sama keyakinan ya. Jangan beda keyakinan. Nanti yakin kamu mau, dia nggak mau. Susah. Siap, Bante. Oke. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini terkait perkembangan musik itu, ya kita apresiasi, yang penting niatnya. Berarti tidak ada yang salah, tapi memang perkembangan zaman ini yang menyebabkan kita, yang penting adalah niat cetana kita dalam semuanya, karena balik lagi pikiran adalah pelopor. Ya, mungkin terkait ini pembahasan terakhir kita, Bante. Terima kasih sudah hadir di acara Lamar. Saya mau memperkenalkan, selanjutnya adalah kita di sini